A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buku Sirah Nabawiyah karya Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri, halaman 158, bagian Isra dan Mi'raj. Selagi Nabi SAW berada dalam kondisi terjepit di perjalanan antara keberhasilan dan tekanan, sementara bintang-bintang kecil berkelip-kelip nun jauh di atas sana, terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada beberapa pendapat mengenai penetapan waktu kejadiannya, yaitu sebagai berikut. 1. Isra terjadi pada tahun tatkala Allah memuliakan beliau dengan nubuah. Ini menurut pendapat At-Tabari. 2. Isra terjadi 5 tahun setelah diutus sebagai Rasul. Ini menurut An-Nawawi dan Al-Qurtubi. 3. Isra terjadi pada malam tanggal 27 bulan Rajab, tahun ke-10 dari nubuah. Ini merupakan pendapat Al-Alamah Al-Mansurfuri. Keempat, ada yang berpendapat Isra terjadi 6 bulan sebelum hijrah atau pada bulan Muharram tahun ke-13 dari nubuah. 5. Ada yang berpendapat Isra terjadi setahun 2 bulan setelah hijrah, tepatnya pada bulan Muharram tahun ke-13 dari nubuah. Yang keenam, ada yang berpendapat Isra terjadi setahun sebelum hijrah atau pada bulan Rabiul Awal tahun ke-13 dari nubuah. 3 pendapat yang pertama tertolak dengan pertimbangan karena Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia pada bulan Ramadan tahun ke-10 dari nubuah. Sementara pada saat meninggalnya belum ada kewajiban sholat 5 waktu. Juga tidak ada perbedaan pendapat bahwa diwajibkannya sholat 5 waktu pada malam Isra. Sedangkan 3 pendapat lainnya tidak ada satupun yang menguatkannya. Hanya saja kandungan surat Al-Isra menunjukkan bahwa Isra itu terjadi pada masa-masa akhir. Para imam hadis meriwayatkan perincian peristiwa ini yang kami paparkan secara singkat sebagai berikut. Ibnul Qayyim berkata, menurut riwayat yang sahih, Rasulullah SAW diisrakan dengan jasadnya dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis dengan menaiki buraq yang disertai Jibril, lalu turun di sana dan sholat mengimami para nabi yang lain, sementara buraq diikat pada tali pintu masjid. Pada malam itu pula, dari Baitul Maqdis, beliau naik ke langit dunia bersama Jibril. Jibril meminta izin agar dibukakan. Maka pintu langit dibukakan baginya. Di sana beliau melihat Adam, bapa sekalian manusia. Beliau mengucapkan salam dan Adam menyambut kedatangan beliau, menjawab salam dan menetapkan nubuah beliau. Allah memperlihatkan roh orang-orang yang mati syahid ada di sebelah kanan dan roh orang-orang yang sengsara ada di sebelah kiri. Kemudian naik lagi ke langit kedua. Jibril meminta izin bagi beliau. Setelah dibukakan, beliau melihat Yahya bin Zakaria dan Isa bin Maryam di sana. Setelah bertemu, beliau mengucapkan salam dan mereka berdua menjawab menyambut kedatangan beliau dan menetapkan nubuah beliau. Kemudian naik lagi ke langit ketiga. Di sana beliau melihat Yusuf. Beliau mengucapkan salam dan Yusuf menjawabnya, menyambut kedatangan beliau dan menetapkan nubuah beliau. Kemudian naik lagi ke langit keempat. Di sana beliau melihat Idris. Beliau mengucapkan salam dan Idris menjawabnya, menyambut kedatangan beliau dan menetapkan nubuah beliau. Kemudian naik lagi ke langit kelima. Di sana beliau melihat Harun bin Imran. Beliau mengucapkan salam dan Harun bin Imran menjawabnya, menyambut kedatangan beliau dan menetapkan nubuah beliau. Kemudian naik lagi ke langit keenam. Di sana beliau melihat Musa bin Imran. Beliau mengucapkan salam dan Musa bin Imran menjawabnya, menyambut kedatangan beliau dan menetapkan nubuah beliau. Ketika Nabi SAW akan berlalu darinya, maka Musa menangis. Mengapa engkau menangis? Ditanyakan kepadanya. Musa menjawab, aku menangis karena ada seorang pemuda yang diutus sesudahku yang masuk surga bersama umatnya dan lebih banyak daripada umatku yang masuk ke sana. Kemudian naik lagi ke langit ketujuh. Di sana beliau melihat Ibrahim alaihissalam. Beliau mengucapkan salam dan Ibrahim menjawabnya, menyambut kedatangan beliau dan menetapkan nubuah beliau. Kemudian beliau naik lagi ke Sidratul Muntaha, lalu dibawa naik lagi ke Al-Baitul Ma'mur. Kemudian dibawa lagi naik untuk menghadap Allah yang Maha Perkasa dan mendekat dengannya, hingga jaraknya tinggal sepanjang 2 ujung busur atau lebih dekat lagi. Lalu Allah mewahyukan apa yang diwahyukan kepada hambanya. Allah mewajibkan kepada beliau salat 50 kali. Beliau kembali lagi hingga bertemu Musa. Apa yang diperintahkan kepadamu? Tanya Musa. Salat 50 kali. Jawab beliau, sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup melakukannya. Kembalilah menemui Rabbmu dan mintalah keringanan kepadanya bagi umatmu, kata Musa.
Beliau memandang ke arah Jibril meminta pendapatnya. Maka Jibril mengisyaratkan dengan berkata, "Itu benar jika memang engkau menghendaki." Bersama Jibril, beliau naik lagi hingga menghadap Allah yang Maha Perkasa, yang tetap berada di tempatnya. Begitulah yang disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dalam beberapa jalan. Jumlah sholat itu dikurangi 10. Kemudian beliau turun hingga bertemu Musa dan menyampaikan kabar kepadanya. "Kembalilah lagi menemui Rabbmu dan mintalah keringanan kepadanya." Kata Musa. Begitulah beliau mondar-mandir menemui Musa dan Allah Subhanahu wa taala hingga sholat itu ditetapkan 5 kali. Sebenarnya Musa menyuruh beliau kembali lagi menemui Allah dan meminta keringanan. Namun beliau bersabda, "Aku sudah malu kepada Rabbku. Aku sudah ridho dan bisa menerimanya." Setelah beberapa saat, ada seruan yang terdengar. "Kewajiban dariku telah ku tetapkan dan telah kuringankan bagi hambaku." Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa beliau melihat Rabb-nya tidak seperti manusia biasa. Kemudian dia menyebutkan perkataan Ibnu Taimiyah mengenai masalah ini. Pada intinya, beliau melihat Allah dengan mata telanjang. Namun pendapat ini tidak ada yang menguatkan sama sekali, dan tidak pernah dikatakan seorang sahabat pun. Sedangkan perkataan yang dinukil dari Ibnu Abbas bahwa beliau melihat Allah secara mutlak dan beliau melihatnya dengan sanubari. Yang pertama tidak menafikan yang kedua. Kemudian dia berkata tentang firman Allah di dalam surat An-Najm, kemudian dia mendekat lalu bertambah dekat lagi, bukan berkaitan dengan mendekatnya Jibril sebagaimana yang dikatakan Aisyah dan Ibnu Mas'ud. Sedangkan mendekat dalam kisah Isra adalah mendekatnya Allah. Jadi tidak ada diperselisihkan dalam surat An-Najm ini. Bahkan dalam surat ini juga disebutkan bahwa beliau melihat Jibril dalam rupa aslinya yang lain di Sidratul Muntaha. Jadi beliau pernah melihat Jibril dalam 2 rupa aslinya, sekali tatkala di bumi dan sekali tatkala di Sidratul Muntaha. Wallahu a'lam. Peristiwa pembelahan dada juga terjadi pada kali ini. Dalam perjalanan Isra Mi'raj ini, banyak peristiwa yang terjadi di dalamnya. Beliau ditawari susu dan khamar, lalu beliau memilih susu. Lalu dikatakan kepada beliau, "Engkau telah dianugerahi fitrah," atau "Engkau telah mendapat fitrah. Jika engkau mengambil khamar, berarti engkau menyesatkan umatmu." Beliau juga melihat 4 sungai di surga, 2 sungai yang tampak dan 2 sungai yang tidak tampak. 2 sungai yang tampak itu adalah Nil dan Eufrat. Dengan kata lain, risalah beliau akan menempati daerah yang subur antara Nil dan Eufrat, dan penduduknya akan menjadi pengemban Islam dari satu generasi ke lain generasi. Bukan berarti 2 sungai tersebut bersumber dari mata air di surga. Beliau juga melihat malaikat penjaga neraka yang tidak pernah tersenyum dan di wajahnya tidak ada kegembiraan dan keceriaan. Beliau juga melihat surga dan neraka. Beliau melihat orang-orang yang mengambil harta anak yatim secara sewenang-wenang, yang mempunyai bibir seperti bibir onta. Mereka mengambil sepotong api neraka langsung ke bibirnya, lalu api itu keluar lagi dari duburnya. Beliau melihat orang-orang yang suka mengambil riba. Mereka mempunyai perut yang besar, sehingga tidak beranjak dari tempatnya karena perutnya yang besar itu. Para pengikut Fir'aun melewati mereka tatkala digiring ke neraka, lalu mereka melemparkan orang-orang yang mengambil riba ini ke neraka. Beliau melihat para bezina yang membawa daging berminyak yang baik di tangannya, dan ada di sebelah ada daging jelek dan busuk. Mereka mengambil daging busuk itu dan membiarkan daging yang baik. Beliau melihat para wanita yang suka memasuki tempat tinggal kaum laki-laki yang bukan anak-anaknya. Beliau melihat para wanita itu bergelait pada payudaranya. Beliau melihat kafilah dari penduduk Makkah dalam kepergian dan kepulangannya. Beliau menunjukkan seekor onta milik mereka yang terlepas, dan beliau juga meminum air mereka di bejana yang tertutup selagi mereka sedang tidur, lalu meninggalkan bejana itu tetap dalam keadaan tertutup. Ini merupakan bukti kebenaran pernyataan beliau yang disampaikan esok harinya setelah melakukan Isra. Ibnul Qayyim berkata, esok harinya, tatkala Rasulullah SAW berada di tengah-tengah kaumnya, beliau mengabarkan apa yang diperlihatkan Allah berupa tanda-tanda kekuasaannya yang agung. Mereka pun semakin menjadi-jadi dalam mendustakan dan mengejek beliau. Mereka meminta agar beliau menyebutkan ciri-ciri Baitul Maqdis, maka Allah menampakkannya, sehingga beliau bisa melihatnya secara langsung. Seketika itu, beliau mengabarkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaannya, dan mereka tidak bisa memberi bantahan sedikit pun. Beliau juga mengabarkan tentang kafilah dagang mereka tatkala kepergian dan kepulangannya, tentang seekor onta milik mereka yang terlepas dari rombongan. Setelah kafilah itu tiba, maka apa yang disampaikan beliau itu cocok dengan keadaan sebenarnya. Namun semua rentetan kejadian ini justru membuat mereka lari menjauhkan diri, dan orang-orang yang zalim tidak menghendaki kecuali kekufuran. Ada yang berkata bahwa Abu Bakar radhiyallahu an dijuluki As-Siddiq.
karena dia langsung membenarkan kejadian ini selagi semua orang mendustakannya. Alasan paling nyata dan paling besar dari perjalanan ini telah difirmankan Allah agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Surat Al-Isra ayat 1. Inilah sunnatullah yang berlaku pada diri Nabi. Firman-Nya, dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan kami memperlihatkannya agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin. Al-An'am ayat 75. Allah berfirman kepada Musa agar kami memperlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami yang sangat besar. Surat Toha ayat 23. Allah telah menjelaskan maksud dari kehendaknya ini agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Setelah ilmu para nabi itu ditopang dengan tanda-tanda kekuasaan yang bisa dilihat secara langsung. Padahal sebagaimana diketahui bahwa mendengar suatu kabar tidak sama dengan melihat dengan mata kepala sendiri. Maka mereka pun semakin siap mengemban beban di jalan Allah, sabar dalam menghadapi setiap kekuatan dunia yang di mata mereka tak ubahnya selebar sayap nyamuk, dan mereka tidak merasa berat sekalipun dikepung siksaan dan cobaan. Hukum dan rahasia yang tersembunyi di balik penggalan-penggalan perjalanan Isra Miraj ini merupakan objek kajian berbagai buku yang mengupas rahasia syariat. Tetapi di sana ada beberapa hakikat sederhana yang memancar dari sumber perjalanan yang penuh barokah ini, lalu mengalir ke kebun-kebun bunga dalam sirah nabawi, yang bisa kami paparkan secara ringkas sebagai berikut. Setiap pembaca tentu bisa melihat di dalam surat Al-Isra bahwa Allah menyebutkan kisah Isra ini hanya dalam satu surat saja. Kemudian Allah menyebutkan keburukan orang-orang Yahudi dan kejahatan-kejahatan mereka. Kemudian Allah mengingatkan mereka bahwa Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Boleh jadi pembaca mengira bahwa antara dua ayat ini tidak ada kaitannya. Padahal tidak begitu hakikatnya. Dengan susunan kalimat ini, Allah mengisyaratkan bahwa Isra itu merupakan perjalanan ke Baitul Maqdis, sebab orang-orang Yahudi akan dikucilkan dari posisi pengendalian umat manusia karena kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan, sehingga mereka pun tersisih. Kemudian Allah akan mengalihkan posisi itu kepada Rasulullah SAW dan menyatukan dua sentral dakwah keturunan Ibrahim. Jadi sudah tiba saatnya untuk mengalihkan kendali kepemimpinan spiritual dari satu umat ke lain umat, dari umat yang sejarahnya dilumuri pengkhianatan, permusuhan, kejahatan, beralih ke umat yang dibanjiri kebaikan dan kebajikan, sehingga Rasulnya senantiasa mendapatkan wahyu Al-Quran yang menunjuki kepada jalan yang paling lurus. Tetapi bagaimana kendali kepemimpinan itu bisa beralih, padahal Rasulullah SAW hanya bisa berputar-putar di beberapa gunung di Mekah dalam keadaan terkucil di tengah manusia. Pertanyaan ini menyingkap tabir tentang hakikat lain, bahwa satu periode dari dakwah Islam akan segera berakhir, lalu akan dimulai periode lain yang perjalanannya berbeda dengan periode yang pertama. Oleh karena itu, kita bisa melihat sebagian ayat yang mengandung ancaman dan peringatan keras tertuju kepada orang-orang musyrik, seperti firman-Nya, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya, dan beberapa banyak kaum sesudah Nuh telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu maha mengetahui lagi maha melihat dosa hamba-hambanya. Al-Isra ayat 16-17. Di sana masih ada ayat-ayat lain yang menjelaskan kepada orang-orang muslim tentang dasar, prinsip, dan pijakan kemajuan yang menjadi landasan masyarakat Islam. Seakan-akan pada saat itu pula mereka telah menyebar ke seluruh dunia, mengendalikan urusannya dari segala segi, dan menciptakan kesatuan serta memutar roda kehidupan masyarakat. Di sini juga terkandung isyarat bahwa Rasulullah SAW akan mendapatkan tempat berlindung yang aman bagi Islam, dan tempat itu menjadi pusat penyebaran dakwahnya di seluruh penjuru dunia. Inilah satu rahasia dari perjalanan yang penuh barokah ini yang bisa kami simpulkan dalam kajian ini. Karena hikmah ini dan hikmah lain yang serupa, maka kami berpendapat bahwa Isra terjadi entah sebelum Baiat Aqobah yang pertama atau antara dua Baiat Aqobah. Wallahu a'lam. Bagian Baiat Aqobah pertama. Telah kami sebutkan di bagian terdahulu bahwa ada 6 orang dari penduduk Yastrib yang sudah masuk Islam pada musim haji tahun ke-11 dari nubuah, dan mereka berjanji kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan risalah di tengah kaumnya. Hasilnya ada 12 orang yang datang ke Mekah pada musim haji berikutnya. 5 orang di antara mereka adalah 6 orang yang sudah
berhubungan dengan Rasulullah SAW sebelumnya. Orang keenam yang tidak ikut bergabung kali ini adalah Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Adapun 7 sisanya adalah Mu'adz bin Al-Haris bin Afro dari Bani An-Najjar dari Khazraj, 2. Zakwan bin Abdul Qais dari Bani Zuraiq dari Khazraj, 3. Ubadah bin As-Samit dari Bani Gon dari Khazraj, 4. Yazin bin Sa'labah dari sekutu Bani Gon dari Khazraj, 5. Al-Abbas bin Ubadah bin Nadlah dari Bani Salim bin Khazraj, 6. Abul Haritham bin At-Taihan dari Bani Salim dari Khazraj, 7. Uwaim bin Sa'idah dari Bani Amr bin Auf dari Aus. Mereka bertemu Rasulullah SAW di Aqabah di Mina, lalu mengucapkan baiat seperti butir-butir baiat para wanita saat penaklukan Mekah. Al-Bukhari meriwayatkan dari Ubadah bin As-Samit bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kemarilah dan berbaiat kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak sendiri, tidak akan berbuat dusta yang kalian ada-adakan antara tangan dan kaki kalian, tidak mendurhakai dalam urusan yang baik. Barang siapa di antara kalian yang menepatinya, maka pahala ada pada Allah. Barang siapa mengambil sesuatu dari yang demikian ini, lalu dia disiksa di dunia, maka itu merupakan ampunan dosa baginya. Dan barang siapa mengambil sesuatu dari yang demikian itu, lalu Allah menutupinya, maka urusannya terserah Allah. Jika menghendaki dia menyiksanya, dan jika menghendaki dia akan mengampuninya." Lalu aku pun berbaiat kepada beliau. Subbagian Duta Islam di Madinah. Setelah baiat itu sudah terlaksana secara sempurna dan musim haji juga sudah selesai, maka beliau mengirim duta yang pertama ke Yathrib bersama-sama dengan mereka untuk mengajarkan syariat-syariat Islam dan pengetahuan agama kepada orang-orang muslim di sana, sekaligus menyebarkan Islam di antara penduduk yang masih musyrik. Tugas sebagian duta ini diserahkan kepada seorang pemuda Islam yang termasuk pendahulu masuk Islam, yaitu Mus'ab bin Umair al-Abdari. Subbagian keberhasilan yang sangat memuaskan. Mus'ab bin Umair menginap di rumah As'ad bin Zurarah, lalu mereka berdua menyebarkan Islam di kalangan penduduk Yathrib dengan sungguh-sungguh dan bersemangat. Sementara Mus'ab sendiri dikenal sebagai pemuda yang pandai membaca. Di antara riwayat yang menggambarkan keberhasilan dakwahnya, bahwa suatu hari As'ad bin Zurarah pergi bersama Mus'ab dengan tujuan perkampungan Bani Abdul Ashhal dan Bani Zofar. Mereka berdua memasuki sebuah kebun milik Bani Zofar, lalu duduk di dekat sebuah sumur yang disebut sumur Marak. Beberapa orang yang sudah masuk Islam berkumpul di sekelilingnya. Sementara saat itu Sa'ad bin Mu'az dan Usaid bin Hudair yang menjadi pemimpin kaumnya di Bani Al-Ashal masih musyrik. Tatkala keduanya mendengar kedatangan As'ad bin Zurarah dan Mus'ab, Sa'ad berkata kepada Usaid, "Pergilah dan temuilah 2 orang yang datang untuk membodohkan orang-orang yang lemah di antara kita. Hardiklah dan halangilah mereka berdua agar tidak mendatangi perkampungan kita. Karena As'ad bin Zurarah masih terhitung anak bibiku. Andai kata tidak ada hubungan kekerabatan ini, tentu aku sendiri yang akan menghadapinya." Lalu Usaid mengambil tombaknya dan beranjak untuk menemui keduanya. Tatkala As'ad mendengar kedatangan Usaid, dia memberitahu Mus'ab, "Dia adalah pemimpin kaumnya yang sengaja hendak menemuimu. Percayakan urusan dirinya kepada Allah." Mus'ab berkata, "Jika dia mau duduk, maka aku akan berbicara dengannya." Setelah tiba di depan keduanya dan berdiri dengan wajah muram, Usaid bertanya, "Apa yang kalian bawa kepada kami? Apakah kalian berdua hendak membodoh-bodohkan orang-orang yang lemah di antara kami? Jauhilah kami jika kalian ada keperluan untuk diri kalian." Mus'ab berkata, "Silakan duduk agar engkau bisa mendengar apa yang hendak kusampaikan. Jika engkau suka terhadap sebagiannya, maka engkau bisa menerimanya, dan jika engkau tidak menyukainya, maka engkau tidak perlu menerima apa yang tidak engkau sukai. Engkau cukup adil," kata Usaid sembari menancapkan tombaknya di tanah lalu duduk. Mus'ab menjelaskan Islam dan membacakan ayat-ayat Al-Quran kepadanya. Mus'ab berkata, "Demi Allah, aku sudah bisa melihat rona Islam di wajahnya sebelum sempat berbicara. Aku bisa melihatnya lewat keceriaan wajahnya dan bibirnya yang komat kamit. Alangkah bagus dan indahnya hal ini," kata Usaid. Lalu dia bertanya, "Apa yang harus dilakukan jika hendak masuk agama ini?" Mereka berdua menjawab, "Hendaklah engkau mandi, membersihkan pakaian, kemudian memberikan kesaksian yang benar, kemudian sholat 2 rakaat.
Usaid langsung beranjak, mandi, membersihkan bajunya, membaca syahadatain, dan sholat 2 rakaat. Setelah itu dia berkata, di belakangku ada seorang laki-laki. Jika dia mau mengikuti seruan kalian berdua, maka tak seorang pun kaumnya yang menyalahinya. Saat itu pula aku membawa dia ke hadapan kalian berdua. Orang yang dimaksud adalah Sa'ad bin Mu'az. Usaid mengambil tombaknya lalu pergi menemui Sa'ad yang duduk-duduk bersama kaumnya di balai pertemuan. Aku bersumpah demi Allah bahwa Usaid mendatangi kalian saat ini dengan rona wajah yang berbeda dengan saat dia meninggalkan kalian, kata Sa'ad kepada kaumnya. Tatkala Usaid sudah berada di balai pertemuan, Sa'ad bertanya, apa yang telah engkau lakukan? Usaid menjawab, tadi aku berbicara dengan 2 orang, demi Allah, aku tidak melihat 2 orang itu mempunyai kekuatan. Aku sudah melarangnya, namun keduanya justru berkata, kami akan melakukan apa yang engkau sukai. Aku pernah menuturkan kepadamu bahwa suatu kali Bani Harisah berbondong-bondong menemui As'ad bin Zurarah untuk menghabisinya. Karena mereka tahu bahwa dia adalah anak bibimu, dengan tindakan itu mereka hendak melanggar perjanjian denganmu. Karena diingatkan dengan peristiwa tersebut, Sa'ad bangkit dengan marah, mengambil tombaknya, lalu menghampiri As'ad bin Zurarah dan Mus'ab. Tapi tatkala Sa'ad melihat keduanya yang duduk tenang-tenang saja, barulah dia menyadari bahwa Usaid bermaksud mengakalinya agar dia bisa mendengar apa yang disampaikan mereka berdua. Dengan wajah cemberut, Sa'ad berdiri di hadapan mereka berdua. Lalu dia berkata kepada As'ad bin Zurarah, demi Allah, wahai Abu Umamah, kalau bukan karena ada hubungan kekerabatan di antara kita, aku tidak menginginkan hal ini terjadi. Engkau datang ke perkampungan kami dengan membawa sesuatu yang tidak kami sukai. Sebelum saat muncul, As'ad sudah memberitahu Mus'ab, demi Allah, seorang pemimpin yang di belakangnya ada kaumnya telah mendatangimu. Jika dia mengikuti seruanmu, maka tak seorang pun di antara mereka yang akan menjauh darimu. Mus'ab berkata kepada Sa'ad bin Mu'ad, bagaimana jika engkau duduk dan mendengarkan apa yang aku sampaikan? Jika engkau suka terhadap sesuatu yang aku sampaikan, maka engkau bisa menerimanya. Dan jika engkau tidak menyukainya, maka kami akan menjauhkan darimu apa yang tidak engkau sukai. Engkau cukup adil, kata Sa'ad bin Mu'az, sembari menancapkan tombaknya lalu duduk. Lalu Mus'ab menawarkan Islam dan juga membacakan ayat-ayat Al-Quran kepadanya. Dia berkata, demi Allah, aku sudah bisa melihat rona Islam di wajahnya sebelum dia sempat berbicara. Aku sempat bisa melihatnya lewat keceriaan wajahnya dan bibirnya yang komat kamit. Lalu saat bertanya, apa yang kalian lakukan jika kalian masuk Islam? Hendaklah engkau mandi, membersihkan pakaian, kemudian memberikan kesaksian yang benar, kemudian sholat 2 rakaat. Maka saat melakukan semua itu, kemudian mengambil tombaknya dan pergi ke balai pertemuan kaumnya. Tatkala melihat kedatangannya, mereka berkata, kami bersumpah demi Allah, dia datang dengan rona wajah yang berbeda dengan saat dia pergi. Tatkala sudah berdiri di hadapan mereka, Sa'ad berkata, wahai Bani Abdil Ashhal, apa yang kalian ketahui tentang kedudukanku di tengah kalian? Mereka menjawab, engkau pemimpin kami dan orang yang paling jitu pendapatnya serta nasihatnya yang paling kami percaya. Siapapun di antara kalian, laki-laki maupun wanita, tidak boleh berbicara denganku kecuali jika kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan saat hingga sore harinya, tak seorang pun di antara mereka melainkan sudah menjadi muslim dan muslimah, kecuali satu orang saja, yaitu Al-Usairim. Dia menangguhkan keislamannya hingga perang Uhud. Pada saat perang Uhud itu dia masuk Islam, lalu ikut berperang dan terbunuh sebagai syahid. Sementara sholat pun sama sekali belum pernah dia lakukan. Untuk itu Nabi SAW bersabda, dia mengerjakan yang sedikit namun mendapatkan pahala yang melimpah. Mus'ab tetap berada di rumah As'ad bin Zurarah, menyeru manusia kepada Islam, hingga tak satu perkampungan pun dari perkampungan Ansar, melainkan di dalamnya adalah sejumlah laki-laki dan wanita yang sudah masuk Islam, kecuali perkampungan Bani Umayyah bin Zaid, Khatmah, dan Wa'il. Di antara mereka ada Qais bin Al-Aslat, seorang penyair yang selalu ditaati kaumnya. Dia sangat berperan menghalangi mereka masuk Islam, hingga saat perang Khandaq pada tahun ke-5 dalam hijrah. Sebelum tiba musim haji tahun ke-13 setelah nubuah, Mus'ab bin Umair kembali ke Mekah untuk menyampaikan kabar keberhasilannya dan keadaan penduduk Yastrib yang sudah memiliki kekuatan dan siap memberi perlindungan. Bagian Bai'at Aqobah kedua. Pada musim haji tahun ke-13 dari nubuah, tepatnya pada bulan Juni 622 Masehi, lebih dari 70 muslimin penduduk Yastrib datang ke Mekah untuk melaksanakan manasik haji. Mereka datang bersama rombongan haji dari kaumnya yang masih musyrik.
Semenjak dari rumah atau tatkala di tengah perjalanan, mereka yang sudah masuk Islam itu saling bertanya-tanya, sampai kapan kita membiarkan Rasulullah SAW berkeliling, diusir dan dilanda ketakutan di gunung-gunung Mekah. Setibanya di Mekah, mereka menjalin hubungan secara sembunyi-sembunyi dengan Rasulullah SAW yang akhirnya menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk berkumpul di sebuah bukit di Aqabah pada pertengahan hari Tasyrik atau tatkala melempar jumrah pertama setelah dari Mina. Agar pertemuan ini berjalan lancar, harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi pada malam hari yang gelap. Kita serahkan kepada seorang pemuka Ansor untuk menuturkan kepada kita pertemuan monumental ini pada saat-saat terjadinya perseteruan antara paganisme dan Islam. Inilah penuturan Ka'ab bin Malik al-Ansori radhiyallahu an. Kami pergi untuk menunaikan haji, yang sebelum itu kami sudah berjanji kepada Rasulullah SAW untuk bertemu di Aqabah pada pertengahan hari-hari Tasyrik. Pada malam hari, kami berjanji untuk bertemu beliau. Abdullah bin Amr bin Haram, salah seorang pemimpin dan bangsawan kami sedang bersama kami, yang hingga detik itu kami masih merahasiakan keadaan kami yang sesungguhnya. Maka kami mengajaknya untuk bergabung. Lalu kami katakan kepadanya, "Wahai Abu Jabir, sesungguhnya engkau adalah pemimpin kami dan orang yang terhormat di antara kami. Kami tidak ingin jika engkau menjadi bahan bakar api neraka di kemudian hari." Lalu kami mengajaknya masuk Islam dan kami beritahukan pula janji kami kepada untuk bertemu Rasulullah SAW di Aqabah. Seketika itu pula dia menyatakan masuk Islam dan bersama-sama kami dia ikut ke Aqabah. Dia kami angkat sebagai pemimpin rombongan. Pada malam itu, kami tidur di tengah kaum kami. Setelah lewat sepertiga malam, kami keluar dari rombongan menuju tempat yang sudah kami janjikan untuk bertemu Rasulullah SAW. Masing-masing dari kami berjalan mengendap-endap dengan langkah hati-hati hingga akhirnya kami semua berkumpul di Bukit Aqabah. Jumlah kami ada 73 orang laki-laki dan 2 wanita, yaitu Nasibah binti Ka'ab dan Ummu Ammarah dari Bani Mazin bin An-Najjar, dan Asma binti Amr atau Ummu Mani' dari Bani Salamah. Kami berkumpul di bukit menunggu hingga Rasulullah SAW mendatangi kami beserta paman beliau, Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Sekalipun saat itu dia belum masuk Islam, tetapi dia ingin menyertai beliau dan beliau pun percaya kepadanya. Sebagian permulaan dialog dan tanggung jawab yang diingatkan Al-Abbas. Setelah semuanya dirasa sudah cukup, maka dialog pun dimulai untuk mengesahkan jalinan agama dan militer. Yang pertama kali membuka dialog adalah Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Dia menjelaskan secara terbuka kepada mereka yang hadir di situ tentang beratnya tanggung jawab yang bakal mereka pikul sebagai kelanjutan dan konsekuensi jalinan persekutuan ini. Dia berkata, "Wahai orang-orang Khazraj, sesungguhnya posisi Muhammad di tengah kami sudah kalian ketahui sendiri. Kami sudah mencegahnya untuk tidak mengusik kaum kami dengan sesuatu yang sudah kita ketahui. Dia adalah orang yang terhormat di tengah kaumnya, dilindungi di negerinya. Bisa saja dia enggan bergabung dan berkumpul bersama kalian. Jika memang kalian berpikir untuk menyia-nyiakan dan menelantarkan dirinya setelah dia keluar dari tempatnya untuk bergabung bersama kalian, maka lebih baik biarkanlah dia sejenak saat ini. Toh dia orang yang terhormat dan dilindungi di tengah kaumnya." Ka'ab menuturkan, "Kami berkata, kami sudah mendengar apa yang engkau sampaikan." Lalu dia berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, putuskanlah apa yang engkau sukai bagi diri engkau dan Rob engkau." Jawaban ini menunjukkan semangat, hasrat yang menggelora, keberanian, iman, dan ketulusan dalam mengemban tanggung jawab ini, serta menanggung apapun akibatnya di kemudian hari. Setelah itu Rasulullah SAW menjelaskan segala sesuatunya hingga selesailah proses baiat itu. Subbagian klausul baiat. Al-Imam Ahmad meriwayatkan masalah ini secara rinci dari Jabir. Dia berkata, kami berkata, "Wahai Rasulullah, untuk hal apa kami berbaiat kepada engkau?" Inilah klausul baiat yang disampaikan Rasulullah. 1. Untuk mendengar dan taat tatkala bersemangat dan malas. 2. Untuk menafkahkan harta tatkala sulit dan mudah. 3. Untuk menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. 4. Untuk berjuang karena Allah dan tidak merisaukan celaan orang yang suka mencela. 5. Hendaklah kalian menolong jika aku datang kepada kalian, melindungiku sebagaimana kalian melindungi diri, istri, dan anak-anak kalian, dan bagi kalian adalah surga. Dalam riwayat Ka'ab, sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Ishaq tentang klausul yang terakhir, di dalamnya juga disebutkan Ka'ab berkata, lalu Rasulullah SAW berbicara, membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah, dan menyebutkan harapannya untuk Islam. Kemudian beliau bersabda, "Aku membaiat kalian agar kalian melindungiku sebagaimana kalian melindungi istri dan anak-anak kalian." Kemudian Al-Barra bin Ma'rur memegang tangan beliau dan berkata, "Benar,
Demi yang mengutus engkau dengan benar, kami benar-benar akan melindungi engkau sebagaimana kami melindungi istri-istri kami. Maka baiatlah kami, wahai Rasulullah, demi Allah, kami adalah orang-orang yang mahir dalam perang dan mengepung musuh. Kami mewarisinya sejak dahulu. Abul Haisam bin Artaihan menyela perkataan Al-Barra yang masih berbicara dengan Rasulullah SAW dengan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya antara kami dan orang-orang lain selain kami, Yahudi, ada hubungan persahabatan. Jika kami memutuskan hubungan itu dengan mereka, apakah ada kemungkinan jika Allah sudah memenangkan engkau, lalu engkau pergi meninggalkan kami?" Beliau tersenyum lalu bersabda, "Darah dengan darah, kebinasaan dengan kebinasaan. Aku adalah bagian dari kalian dan kalian bagian dari diriku. Aku memerangi siapapun yang memerangi kalian dan aku berdamai dengan siapapun yang berdamai dengan kalian." Subbagian pelaksanaan baiat. Setelah ada penetapan klausul-klausul baiat secara mantap, maka dimulailah pelaksanaan baiat dengan cara berjabat tangan. Jabir berkata, setelah menuturkan apa yang disampaikan As'ad bin Zurarah, mereka bertanya, "Wahai As'ad, demi Allah, ulurkanlah tanganmu. Demi Allah, kami tidak akan meninggalkan baiat ini dan tidak akan membatalkannya." Pada saat itulah As'ad bisa mengetahui seberapa jauh kesiapan mereka berkorban demi meniti jalan Islam ini. Dia pun menjadi mantap karenanya. Dengan kedudukan As'ad sebagai da'i yang ulung bersama Mus'ab bin Umair, maka secara otomatis dia pun dinobatkan sebagai pemuka agama bagi orang-orang yang menyatakan baiat tersebut, dan dia pula yang pertama kali menyatakan baiat. Menurut Ibnu Ishaq, Bani An-Najjar menganggap Abu Umamah As'ad bin Zurarah adalah orang pertama kali yang mengulurkan tangannya untuk dibaiat. Setelah itu barulah dilakukan baiat secara umum. Jabir menuturkan, lalu kami yang laki-laki bangkit untuk menghampiri beliau secara bergiliran, lalu beliau membaiat kami dan berjanji akan memberikan surga kepada kami. Sedangkan baiat terhadap dua wanita yang ikut hadir pada saat itu hanya dengan perkataan semata, karena Rasulullah SAW sama sekali tidak pernah menjabat seorang tangan wanita lain yang mahram. Subbagian 12 pemuka kaum. Setelah proses baiat usai, Rasulullah SAW meminta penunjukan 12 orang agar menjadi pemuka bagi kaumnya masing-masing. Mereka inilah yang harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan klausul-klausul baiat itu. Untuk itu, beliau bersabda, "Tunjuklah 12 orang di antara kalian untuk menjadi pemimpin bagi kaumnya dan bertanggung jawab terhadap mereka." Seketika itu pula mereka menunjuk 12 orang pemuka, 9 orang dari Khazraj dan 3 orang dari Aus. Mereka adalah As'ad bin Zurarah bin Adas, Sa'ad bin Ar-Rabi bin Amr, 3 Abdullah bin Rawahah bin Sa'labah, 4 Rafi bin Malik bin Al-Ajlan, 5 Al-Barra bin Ma'rur bin Sahar, 6 Abdullah bin Amr bin Haram, 7 Ubadah bin As-Samit bin Qais, 8 Sa'ad bin Ubadah bin Dulaim, 9 Al-Munzir bin Amr bin Khunais, 10 Usaid bin Uhdair bin Sammak, 11 Sa'ad bin Khaisamah bin Al-Haris, 12 Rifa'ah bin Abdul Munzir bin Subair. 3 orang yang terakhir dari Aus. Setelah itu jelas penunjukan mereka. Rasulullah SAW menyumpah mereka secara khusus sebagai para pemimpin yang mempunyai tanggung jawab tersendiri. Beliau bersabda kepada mereka, "Kalian adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pemuka kaum kalian dan keadaan mereka sebagaimana yang dilakukan Al-Hawariyun terhadap Isa bin Maryam, dan aku adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kaumku." Mereka menjawab, "Baik." Setelah proses baiat dan pengukuhan ikatan janji ini usai, dan selagi mereka dicekam rasa takut kalau kejadian ini diketahui orang lain, tiba-tiba ada salah seorang pemimpin dari musyrikin yang mengetahui kejadian tersebut. Untunglah hal itu terjadi pada saat-saat terakhir pelaksanaan baiat, sehingga dia tidak sempat membocorkan kepada para pemimpin Quraisy. Selagi mereka masih berada di bukit, orang musyrik itu berteriak di suatu tempat tinggi, "Wahai orang-orang yang berbeda di dalam rumahnya, apakah kalian menghendaki Muhammad dan orang-orang yang keluar dari agamanya berkumpul bersamanya? Mereka telah berkumpul di tempat penggembalaan kalian." Rasulullah SAW bersabda, "Ini adalah krisis Aqabah. Demi Allah, wahai musuh Allah, aku benar-benar akan menanganimu." Lalu beliau memerintahkan agar mereka kembali lagi ke tenda mereka masing-masing. Tatkala mendengar seruan orang musyrik tersebut, maka Al-Abbas bin Ubadah bin Nadlah berkata, "Demi yang mengutus engkau dengan benar, jika engkau berkenan, besok kami bisa menghabisi penduduk Mina dengan pedang-pedang kami." Beliau bersabda, "Kami tidak diperintahkan untuk itu. Kembali saja ke tenda-tenda kalian." Maka mereka pun kembali ke tenda masing-masing dan tidur. Orang-orang Quraisy terguncang, gundah, dan gelisah setelah mendengar apa yang terjadi malam itu. Mereka menyadari sepenuhnya
lebih jauh dari baiat tersebut bagi diri sendiri dan harta mereka. Selagi matahari belum terbit, para utusan Quraisy yang terdiri dari pemuka dan pemimpin Mekah mendatangi tenda-tenda penduduk Yastrib untuk meminta kejelasan mengenai masalah ini. Wahai orang-orang Khazraj, kami mendengar kalian telah menemui rekan kami dan meminta agar dia pergi dari sisi kami, dan kalian juga sudah berbaiat kepadanya untuk memerangi kami. Demi Allah, tidak ada orang yang paling kami benci dari kalangan Arab selain daripada kebencian kami kepada kalian, andaikan sampai meletus peperangan antara kami dan kalian. Karena orang-orang musyrik Khazraj tidak mengetahui kejadian yang sesungguhnya, karena baiat dilakukan secara tersembunyi-sembunyi pada tengah malam buta, mereka pun bersumpah demi Allah dan berkata, itu sama sekali tidak terjadi dan kami pun tidak mengetahuinya. Akhirnya para utusan Quraisy itu menemui Abdullah bin Ubay bin Salul. Setelah diberitahu, Abdullah bin Ubay berkata, ini bohong, ini tidak mungkin terjadi. Kaumku tidak mungkin berani bertindak secara lancang melangkahi diriku. Apapun yang dilakukan kaumku di Yastrib tentu akan meminta pendapatku. Sedangkan orang-orang yang sudah masuk Islam hanya bisa saling adu pandang, saling diam membisu. Tak seorang pun di antara mereka berkata sepatah kata pun untuk menyanggah atau mengiyakan. Maka para utusan Quraisy itu percaya saja apa yang dikatakan penduduk Yastrib yang musyrik, lalu mereka pulang dengan tangan hampa. Para utusan Quraisy kembali dengan membawa tanda tanya antara percaya dan tidak percaya terhadap kabar ini. Oleh karena itu, mereka terus mencari dan menyelidiki, sehingga merasa yakin bahwa kabar itu memang benar dan baiat benar-benar telah dilaksanakan. Namun hal ini terjadi setelah orang-orang menunaikan haji sudah mulai pulang ke negerinya masing-masing. Maka para penunggang kuda dari Quraisy segera mengusir semua penduduk Yastrib agar segera pulang. Tapi hal ini tidak banyak berarti karena waktunya sudah berlalu sekian lama. Tatkala melihat keadaan Sa'ad bin Ubadah dan Al-Munzir bin Amr, mereka segera mengusirnya. Namun niat ini mereka urungkan karena Al-Munzir lemah, mereka melepaskannya. Sebaliknya mereka langsung memegang Sa'ad, mengikat tangan dan leher dengan tali kekang, lalu menyeret dan memukuli tubuhnya serta menarik-narik rambutnya hingga masuk Mekah. Tak lama kemudian Al-Mut'im bin Adi dan Al-Haris bin Harb bin Umayyah datang membebaskan Sa'ad dari penyiksaan mereka, karena dulu Sa'ad pernah memberikan jaminan keamanan terhadap kafilah dagang mereka berdua tatkala melewati Madinah. Selagi orang-orang Ansor yang sedang berkumpul tentang nasib Sa'ad yang tidak muncul-muncul dan mereka sepakat untuk menyusulnya, tiba-tiba dia pun muncul di hadapan mereka. Akhirnya mereka semua tiba di Madinah dengan selamat. Begitulah kisah Baiat Aqobah kedua yang juga dikenal dengan istilah Baiat Aqobah Kubro. Baiat ini berjalan mulus dengan mencerminkan rasa cinta, loyalitas, tolong-menolong sesama orang-orang mukmin, kepercayaan, keberanian, dan keteguhan hati meniti jalan ini. Penduduk Yastrib yang beriman merasa amat kasihan terhadap nasib saudaranya sesama mukmin yang lemah di Mekah dan benar-benar marah terhadap orang-orang yang berbuat zalim kepadanya. Rasa cinta benar-benar merasuk ke dalam sanubari sekalipun mereka berjauhan. Perasaan ini tumbuh bukan karena apa-apa, tetapi karena dorongan rasa iman kepada Allah, Rasul, dan kitabnya. Ini adalah iman yang tidak akan pudar sekalipun harus menghadapi kekuatan orang-orang yang zalim. Ini adalah iman yang apabila anginnya sudah berhembus, tentu akan mendatangkan keajaiban dalam keyakinan dan tindakan. Dengan iman seperti inilah orang-orang muslim mampu menorehkan kehebatan dalam lembaran zaman dan meninggalkan jejak yang abadi tanpa ada tandingannya sepanjang sejarah kehidupan manusia. Subbagian permulaan hijrah. Setelah terjadinya peristiwa Baiat Aqobah kedua dan Islam berhasil memancangkan tonggak negara di tengah padang pasir yang bergelombang kekufuran dan kebodohan, dan ini merupakan hasil paling besar yang diperoleh Islam semenjak dakwah dimulai, maka Rasulullah SAW dan orang-orang muslim diperkenankan untuk hijrah ke negara tersebut. Hijrah ini bukan sekedar mengabaikan kepentingan, mengorbankan harta benda, dan menyelamatkan diri semata setelah hak-hak mereka banyak yang dirampas. Tetapi bisa saja mereka akan mengalami kebinasaan pada permulaan hijrah itu atau pada akhirnya. Hijrah ini juga menggambarkan sebuah perjalanan ke masa depan yang serba mengambang. Tidak diketahui duka lara apa yang akan menyusul di kemudian hari. Sekalipun orang-orang muslim menyadari semua ini, toh mereka tetap mulai berhijrah. Sementara orang-orang musyrik berusaha untuk menghalangi agar orang-orang muslim supaya tidak bisa keluar dari Mekah. Sebab jika hal ini dibiarkan, mereka menyadari akibatnya di kemudian hari. Inilah beberapa gambaran hijrah mereka. 1. Yang pertama kali melakukan hijrah adalah Abu Salamah, yaitu setahun sebelum Baiat Aqobah Kubro. Seperti yang dikatakan Ibnu Ishaq yang kemudian disusul oleh istri dan anaknya.
Tatkala dia sudah membulatkan tekad untuk hijrah ke Madinah, maka keluarga istrinya berkata padanya, "Ini adalah kepentingan dirimu sendiri tanpa memperdulikan kepentingan kami. Lalu apa pendapatmu tentang istrimu ini? Atas dasar apa kami bayarkan kamu berjalan berdampingan dengannya di negeri ini?" Lalu mereka membawa istrinya. Melihat kejadian ini, keluarga Abu Salamah tidak mau terima. Mereka tersinggung atas perlakuan terhadap salah seorang anggotanya. Mereka berkata, "Kami tidak membiarkan salah seorang anggota kami hidup bersama wanita yang mereka ambil secara paksa." Lalu mereka mengambil anak Abu Salamah setelah berebut dengan mereka. Akhirnya Abu Salamah hijrah sendirian ke Madinah, sementara Ummu Salamah yang ditinggal suaminya dan kehilangan anaknya hanya bisa pergi ke tengah padang pasir, lalu menangis di sana sejadi-jadinya hingga sore hari. Begitulah yang selalu dia kerjakan setiap harinya hampir selama setahun. Melihat keadaan ini, salah seorang kerabatnya merasa kasihan kepadanya, lalu orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kalian tidak membebaskan wanita yang malang ini? Kalian telah memisahkan dirinya dengan suami dan anaknya." Maka mereka berkata kepada Ummu Salamah, "Jika engkau mau, susullah suamimu." Setelah dia meminta kembali anaknya, dia pun pergi menuju Madinah, menempuh perjalanan jauh 500 km tanpa disertai siapapun. Baru setelah tiba di Tan'im, dia bertemu dengan Utsman bin Thalhah bin Abu Thalhah. Setelah mengetahui keadaannya, Utsman mengantar Ummu Salamah ke Madinah. Setelah Quba tampak di depan mata, Utsman berkata, "Di desa itulah suamimu menetap. Maka masuklah ke sana, semoga Allah memberikan." Kemudian Utsman kembali lagi ke Mekah. 3. Tatkala Su'aib hendak hijrah ke Madinah, orang-orang kafir Quraisy berkata kepadanya, "Dulu engkau datang kepada kami dalam keadaan hina dan melarat. Setelah hidup dengan kami, harta bendamu melimpah ruah dan engkau mendapatkan apa yang telah engkau dapatkan. Kini engkau hendak pergi begitu saja memboyong hartamu. Demi Allah, itu tidak akan terjadi. Bagaimana menurut pendapat kalian jika harta bendaku kuserahkan kepada kalian? Apakah kalian akan membiarkan aku?" "Baiklah," kata mereka. Tatkala Rasulullah SAW mendengarnya, maka beliau bersabda, Suhaib beruntung." 3. Umar bin Al-Khattab, Iyas bin Abi Rabi'ah, dan Hisham bin Al-Ash sudah saling berjanji bertemu di suatu tempat esok paginya. Setelah itu mereka hijrah berbarengan ke Madinah. Umar dan Iyas dapat tiba di tempat yang dijanjikan, namun Hisham ditahan orang-orang Quraisy. Umar dan Iyas meneruskan perjalanan ke Madinah dan singgah di Quba. Abu Jahal dan saudaranya Al-Haris menemui Iyas di Kubah dan berkata kepadanya, "Sesungguhnya ibumu bernazar tidak akan menyisir rambutnya dan berteduh dari teriknya matahari sebelum dia melihatmu." Tentu saja hatinya merasa iba karena mendengar penuturan itu. Umar berkata kepada Iyas, "Wahai Iyas, demi Allah, jika mereka hendak memperdayaimu agar engkau meninggalkan agamamu, maka hindarilah. Demi Allah, jika ibumu sudah tersiksa oleh kutu, tentu dia akan menyisir rambutnya. Dan jika tidak tahan dibakar panasnya terik matahari di Mekah, tentu ia akan berteduh." Namun Iyas memutuskan untuk kembali ke Mekah bersama Abu Jahal dan Al-Haris agar ibunya menghentikan nazarnya. Maka Umar berkata kepadanya, "Kalau memang itu pilihanmu, maka ambil ontaku ini dan pergunakan. Karena ia ada seekor onta yang pintar dan jinak. Naiklah ke atas punggungnya. Jika engkau meragukan niat kaummu, maka segeralah naik onta ini untuk mencari selamat." Jadi Iyas pergi bersama keduanya menuju Mekah. Setelah melakukan perjalanan beberapa lama, Abu Jahal berkata, "Wahai keponakanku, demi Allah sesungguhnya ontaku ini sudah kepayahan. Apakah engkau sudi memboncengku di atas punggung ontamu?" "Boleh," jawab Iyas. Maka ontanya diderumkan, lalu Abu Jahal naik ke atas punggungnya di belakang Iyas. Seketika itu Iyas didekap, lalu Abu Jahal dan Al-Haris mengikatnya. Mereka masuk ke Mekah pada siang hari. Lalu Abu Jahal dan Al-Haris berseru, "Wahai penduduk Mekah, berbuatlah terhadap orang-orang yang bodoh di antara kalian seperti yang kalian perbuat saat ini." Inilah 3 gambaran tentang apa yang dilakukan orang-orang Quraisy terhadap orang Muslim yang diketahui hendak hijrah. Sekalipun begitu, secara periodik orang-orang Muslim bisa hijrah 2 bulan lebih beberapa hari setelah Baiat Aqabah Kubra. Tak seorang pun dari orang-orang mukmin yang tersisa di Mekah kecuali Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Ali yang memang diperintahkan untuk tetap tinggal di Mekah. Ada pula beberapa orang lain yang ditahan orang-orang musyrik secara paksa di Mekah, sementara beliau sudah menyiapkan segala-galanya sambil menunggu perintah dari Allah. Kapan saatnya untuk pergi dari Mekah, Abu Bakar juga menyiapkan semua perangkat. Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada orang-orang Muslim, "Sesungguhnya telah diperlihatkan kepadaku tempat tujuan hijrah kalian yang memiliki kebun kurma yang terletak di antara 2 dataran yang subur." Mereka pun hijrah ke Madinah. Orang-orang Muslim yang dulu hijrah ke Habasyah juga kembali dan hijrah ke Madinah. Setelah Abu Bakar sudah siap-siap untuk berangkat ke Madinah, beliau bersabda kepadanya,
Tundalah keberangkatanmu, karena aku masih menunggu izin bagiku. Demi bapakku menjadi taruhannya. Apakah dalam kondisi seperti ini engkau masih hendak menunggu izin? Tanya Abu Bakar. Beliau menjawab, ya. Maka Abu Bakar menunda keberangkatan untuk menemani Rasulullah SAW. Dia harus memberi makan 2 ekor ontanya dan mengurus selama 4 bulan. Bagian Parlemen Quraisy di Darun Nadwah. Setelah orang-orang musyrik mengetahui para sahabat Rasulullah SAW pergi meninggalkan Mekah dengan memboyong keluarga, anak-anak dan harta benda mereka untuk bergabung dengan Aus dan Khazraj di Madinah, sulit digambarkan bagaimana kekhawatiran dan kegundahan yang menghantui mereka. Tak sekalipun sebelumnya mereka merasakan kegundahan seperti ini. Di hadapan mereka terpampang bahaya besar yang bisa mengancam kehidupan ekonomi dan paganisme mereka. Mereka tahu persis bagaimana kepribadian Muhammad Rasulullah SAW yang sangat handal dalam mempengaruhi orang lain. Di samping kredibilitas kepemimpinan dan kesempurnaan bimbingannya, sementara para sahabatnya juga memiliki semangat yang membara, tunduk, siap berkorban membela beliau. Aus dan Khazraj sendiri memiliki kekuatan yang bisa diandalkan. Mereka memiliki orang-orang pintar yang dikenal suka perdamaian dan kebaikan. Benih-benih kedengkian di antara Aus dan Khazraj juga sudah mulai menghilang setelah sekian lama kedua belah pihak mengalami kepahitan perang yang terus berlarut-larut. Mereka juga menyadari posisi Madinah yang sangat strategis dalam sektor perdagangan karena menjadi jalur kafilah yang melewati pesisir Laut Merah menuju ke Syam. Omset perdagangan penduduk Mekah ke Syam ini bisa mencapai 4 juta dinar emas setiap tahunnya, belum lagi penduduk Taif dan lain-lainnya. Kelancaran perdagangan ini sepenuhnya bergantung kepada faktor keamanan perjalanan kafilah. Siapapun orang Quraisy tentu menyadari bahaya besar yang mengancam jika dakwah Islam bermarkas di Yastrib dan penduduknya bergabung untuk menghadapi pihak lain. Bahaya yang mengancam eksistensi mereka terasa bertumpuk-tumpuk. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari sarana yang paling efektif untuk menyingkirkan bahaya ini, yang sumbernya adalah pembawa bendera dakwah Islam, yang tidak lain adalah Muhammad. Pada hari Kamis tanggal 26 Safar tahun 14 dari Nubuwah bertepatan dengan tanggal 12 September tahun 622 Masehi, atau kira-kira selang 2 bulan setengah setelah Baiat Aqabah Kubroh, maka diadakan pertemuan anggota Parlemen Mekah di Darun Nadwah yang dimulai sejak pagi hari. Ini merupakan pertemuan yang paling penting dalam sejarah mereka, yang dihadiri para wakil dari setiap kabilah Quraisy. Mereka mengkaji langkah yang paling jitu untuk menghabisi pembawa bendera dakwah Islam secara tepat dan memotong pancaran sinarnya dari permukaan bumi. Wajah-wajah yang muncul di pertemuan yang sangat penting ini adalah para wakil seluruh kabilah Quraisy, yaitu 1. Abu Jahal bin Hisham dari kabilah Bani Makhzum, 2. Jubair bin Mut'im dari Tu'aimah bin Adi serta Al-Haris bin Amir dari Bani Naufal bin Abdi Manaf, 3. Syaiban dan Utbah anak Rabi'ah serta Abu Sufyan bin Harb dari Bani Abdi Syams bin Abdi Manaf, 4. An-Nadar bin Al-Haris dari Bani Abdiddar, yaitu yang pernah menipukan isi perut hewan yang sudah disembelih kepada beliau. 5. Abul Bakhtari bin Hisham, Zam'ah bin Al-Aswad dan Hakim bin Hizam dari Bani Asad bin Abdul Uzza. 6. Nubih dan Munabih anak Hajjaj dan dari Bani Saham. 7. Umayyah bin Khalaf dari Bani Jumah. Tatkala mereka datang ke Darun Nadwah, pada waktu yang telah ditetapkan, tiba-tiba muncul seorang yang sudah tua mengenakan pakaian tebal, berdiri di ambang pintu. Siapa orang tua ini? Mereka bertanya. Ada yang menjawab, dia orang tua dari penduduk Najd yang sudah mendengar apa yang hendak kalian rembuk tentang Muhammad. Dia sengaja datang ke sini untuk mendengar pendapat kalian. Siapa tahu dia bisa menyodorkan pendapat dan nasihat bagi kalian. Baiklah, kalau begitu masuklah, kata mereka. Maka orang tua itu pun ikut masuk bersama mereka. Setelah anggota parlemen sudah lengkap, berbagai usulan dan cara pemecahan mulai disampaikan, terjadi perdebatan yang cukup alot. Abul Aswad berkata, kita usir dan enyahkan dia dari tengah kita. Setelah itu, kita tidak ambil pusing kemana dia akan pergi dan bagaimana nasibnya. Kita tangani urusan kita sendiri dan kita galang persatuan seperti dulu lagi. Orang tua dari Najd menanggapi, aku tidak setuju dengan pendapat kalian ini. Apakah kalian tidak tahu kata-katanya yang bagus dan manis serta kepintarannya menguasai hati siapapun yang datang kepadanya? Demi Allah, andai kata kalian bertindak seperti itu, maka kalian tidak akan mampu menjamin seorang Arab pun yang bisa melepaskan diri darinya. Lalu dia akan menyerbu kalian bersama mereka dan menginjak-injak kalian di tempat ini pula. Setelah itu, dia berbuat semaunya terhadap kalian. Pikirkan pendapat yang lain untuk menghadapinya. Abul Bakhtari menyampaikan usulan bagi masukkan dia ke dalam kerangka besi,
Tutup pintunya rapat-rapat, kemudian biarkan dia seperti nasib yang dialami para penyair sebelumnya, Zuhair dan An-Nabilah, hingga meninggal dunia. Orang tua dari Najd itu menanggapi, demi Allah, aku tidak setuju dengan pendapat kalian ini. Demi Allah, jika kalian menahannya seperti itu, maka keadaannya akan segera didengar rekan-rekannya. Lalu sifat itu pula mereka akan mendatangi kalian, melepaskannya dari cengkraman kalian dan menghimpun sekian banyak orang. Boleh jadi mereka bisa mengalahkan kalian. Aku tidak setuju dengan pendapat ini. Pikirkanlah pendapat yang lain lagi. Setelah dua usulan ini ditolak, maka ada satu usulan lagi yang kemudian diterima semua anggota parlemen Quraisy. Usulan ini disampaikan penduduk Mekah yang paling jahat, Abu Jahal bin Hisham. Dia berkata, demi Allah, aku mempunyai satu pendapat yang kujamin pasti akan kalian laksanakan. Apa pendapatmu, wahai Abul Hakam? Tanya mereka. Menurutku, kita tunjuk salah seorang yang gagah perkasa, berdarah bangsawan, dan biasa menjadi penengah di setiap kabilah. Masing-masing pemuda kita beri pedang yang tajam, lalu mereka harus mengepungnya, kemudian menebus Muhammad dengan sekali tebasan. Layaknya tebasan satu orang hingga dia meninggal. Dengan begitu, kita bisa merasa tenang dari gangguannya. Jika mereka berbuat seperti itu, maka darahnya bercecer di semua kabilah. Sehingga Bani Abdi Manaf tidak akan sanggup memerangi semua kaumnya. Dan dengan lapang dada, mereka akan menerima keadaan ini dan kita pun bisa menerimanya. Orang tua dari Najd menanggapi, aku setuju dengan pendapat ini dan tidak kulihat pendapat yang lain. Akhirnya parlemen Mekah menyetujui usulan yang jahat ini dengan suara bulat. Lalu setiap anggota parlemen pulang ke rumah masing-masing dan bersiap-siap melakukan persetujuan ini seketika itu pula.